Disclaimer: cerita dalam video ini hanyalah imajinasi pengarang dan bersifat fiksi belakang. Cerita ini ditulis dengan hiburan dan bukan menjerumuskan tindakan apapun yang digambarkan. Penonton dimohon bisa membedakan dengan bijak antara realita dan fiksi. Frank mengejek Ghislaine bahwa dia tidak akan bisa melawannya dengan mana lemah itu. Dia yakin Ghislaine pasti akan mati di sini. Pertarungan terjadi dengan brutal. Frank berhasil menguasai pertempuran, tapi Ghislaine masih bisa tersenyum, dan itu membuat Frank terkejut. Bagaimana mungkin Ghislaine masih bisa tersenyum? Tanpa diduga, serangan Ghislaine kini membuat Frank terpukul mundur. Ya, Ghislaine berhasil mengenai tubuh Frank, tapi dia masih terlihat bugar dan mengatakan bahwa serangan Ghislaine tidak akan bekerja dengan mana lemah. Ia terus mengejek Ghislaine, tapi beberapa saat kemudian, ia merasakan dadanya sakit seperti akan mengeluarkan sesuatu. Tak lama setelahnya, ia memuntahkan darah dari mulutnya. Frank yang melihatnya langsung terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan serangan Ghislaine kali ini berbeda. Padahal dengan level skillnya saat ini, tidak mungkin Ghislaine bisa menembus pertahanannya. Ghislaine tidak menyangka akan ada pelaku sesungguhnya di balik kematian Elena. Ketika kemarahan Ghislaine meningkat, dia bahkan bisa mengeluarkan skill baru miliknya yang bernama Third Core. Membuat Frank bertanya-tanya bagaimana Ghislaine bisa meningkatkan mananya. Tapi Ghislaine segera menyerang Frank dengan cepat tanpa menunggu Frank siap. Skill baru, Ghislaine menambah kecepatan hingga serangannya tidak bisa diprediksi oleh Frank. Hingga tangannya kewalahan hanya untuk memblokir serangan Ghislaine. Namun Frank yakin seberapa banyak mana seseorang itu pasti akan ada batasannya. Dan dia tidak pernah mendengar metode untuk meningkatkan mana sebesar ini sebelumnya. Yang bisa Frank lihat bahwa di depannya ini seperti bukan Ghislaine tapi orang lain. Pertempuran terus terjadi. Ghislaine dengan kecepatannya terus menyerang Frank dari berbagai sisi. Dan Frank yang terus berusaha menahan serangan itu. Kini, pedang Frank sudah dipatahkan oleh serangan Ghislaine. Ia langsung menyerang Frank dengan brutal hingga tubuhnya terluka. Memukulnya beberapa kali hingga tubuh keduanya dipenuhi darah. Frank tidak bisa menahan serangan Ghislaine lagi ketika Ghislaine menempelkan pedang ke perut Frank, mengancamnya. Dia memojokkan tubuh Frank di tembok besar, mengatakan bahwa mereka harus melanjutkan pembahasan yang tadi tentang siapa yang sudah menyuruh Frank berbuat seperti ini. Tapi Frank tidak menyerah. Ia mengeluarkan senjata tajam di tangannya. Walau dia harus mati, setidaknya dia juga akan menyeret Elena bersamanya. Tapi belum sempat dia melemparkan senjatanya pada Elena yang masih pingsan. Sebuah benang cahaya merah lebih dulu menahan tangannya, menghentikan pergerakannya. Ghislaine menawarkan kesepakatan pada Frank bahwa dia tidak akan menusuk Frank asalkan dia mau menjawab pertanyaan Ghislaine dan tidak bertindak aneh. Frank terkejut dengan benang itu hingga bertanya apakah itu diciptakan dengan mana, karena benda itu bahkan bisa untuk menahan pergerakannya. Frank terus berpikir sejak kapan Ghislaine bisa menguasai semua hal mengejutkan ini. Karena Frank tidak juga menjawab, Ghislaine tetap menghunuskan pedangnya. Dia yakin bahwa seorang sekaliber seperti Frank akan tahu cara mengobati dirinya sendiri. Walaupun sebenarnya dia yakin tidak akan jadi masalah jika Ghislaine bahkan mau menghancurkan mana core milik Frank. Ghislaine terus menusuk membuat mana Frank keluar dari tubuhnya. Cahaya merah muda itu berpendar keluar dari tubuh Frank. Ghislaine tengah menghancurkan mananya. Hal itu membuat Frank yang kesakitan berteriak marah. Ghislaine pasti sudah gila, karena jika dia melakukan satu kesalahan saja dalam penghancuran mana, maka akan menyebabkan ledakan dan menghancurkan seluruh area ini. Frank berteriak apakah Ghislaine berencana untuk mati, tapi Ghislaine mengatakan dengan tegas dan penuh keyakinan bahwa itu hanya berlaku bagi para amatir, sedangkan Ghislaine bisa melakukannya. Merasakan tubuhnya yang semakin hancur, barulah Frank menyadari bahwa Ghislaine tidak bercanda. Ia benar-benar bisa melakukannya. Jika terus begini, Frank pasti akan mati. Jadi Frank segera berteriak bahwa orang di balik tindakannya adalah Count Desmond.
Dia yang membuat permintaan ini dengan mengatakan bahwa dia membutuhkan sesuatu untuk memicu perang antara keluarga Perdium dan The Guard. Pengakuan itu membuat Ghislaine terdiam. Ternyata semua ini ulah Desmond. Di masa lalu Ghislaine, pekerjaan dunia bawah seperti itu diserahkan pada keluarga yang bersekutu dengan rumah bangsawan. Ghislaine tidak menyangka bahwa Duke Delphine berani mengatur hal picik seperti ini di balik layar. Ghislaine kembali meminta konfirmasi dari Frank apakah itu benar alasannya untuk membunuh Elena. Ketika Frank mengatakan iya, Ghislaine tetap menusukkan pedangnya pada Frank semakin dalam, berniat membunuh pria itu. Hal itu membuat Frank terkejut sambil menahan sakit, karena ini berbeda dari yang Ghislaine janjikan sebelumnya. Tapi Ghislaine tidak peduli dengan ucapan Frank. Frank sudah membunuh banyak orang sebelumnya, tapi sekarang ketika gilirannya tiba, Frank malah ketakutan seperti ini. Namun dalam keadaan sekaratnya, Frank justru tertawa. Dia mengatakan bahwa meski Ghislaine membunuhnya, tidak akan ada yang berubah, karena Frank sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan The Guard. Lagi pula tidak akan ada orang-orang yang mendengarkan bocah seperti Ghislaine. Dan Perdium pasti akan segera musnah karena peperangan. Tapi Ghislaine yang tidak terpancing emosi langsung menampar wajah Frank. Dia memberitahu Frank bahwa dia telah terlahir kembali. Jadi kali ini semuanya pasti akan berbeda. Setelahnya, ia langsung menghunuskan pedang tepat ke jantung Frank. Membuat cahaya ungu langsung melesat ke atas, meledak layaknya kembang api menghiasi langit. 3 mayat yang tergeletak sebelumnya saling berteriak begitu kornya dihancurkan. Mereka memang sudah tewas, tapi mana mereka baru hancur. Hal itu membuat Ghislaine merasa kesakitan sampai harus melempar pedangnya yang sudah berlumuran darah. Tubuhnya terjatuh dengan posisi bersujud, tidak bisa menahan rasa sakit dalam tubuhnya. Ia berteriak dan mengumpat, meledakkan 3 kor sekaligus dulu adakah hal yang sangat mudah saat dia masih menjadi mercenary king. Tapi saat ini dia hanyalah pemuda biasa yang kekuatan tubuhnya tidak sekuat dulu. Jadi tubuhnya tidak terlalu bisa menahan hal itu. Darah bahkan mengalir keluar dari mulutnya. Namun, Ghislaine bertekad bahwa dia tidak akan kalah seperti ini. Ghislaine lalu bangkit dan menendang pintu salah satu bangunan tua yang ada di sana. Melihat dengan mata kepalanya sendiri, ada 2 mayat lain yang terkapar di sana. Ghislaine ingat di masa lalunya, mereka menemukan mayat lainnya selain Elena di tempat ini. Menurut apa yang dikatakan Frank sebelumnya, ini pasti salah satu cara mereka untuk mengadu domba 2 negara. Ketika melihat salah satu mayat yang tergeletak di sana, Ghislaine melihat bahwa orang itu adalah anak The Garde. Barulah Ghislaine menyadari bahwa sepertinya dia dibunuh bersamaan dengan ksatria pengawal. Ini adalah cara mereka untuk membungkam dan menjebak 2 mayat ini sebagai pembunuh Elena. Mereka melakukan ini untuk memulai perang. Namun jika kebenaran ini terungkap, maka perangnya tidak akan pernah terjadi. Jadi Ghislaine berniat untuk menghapus bukti ini. Dia mengambil sebuah petasan dari saku celananya, kemudian membakarnya dan melempar ke bangunan itu, membuat api besar melahap bangunan hingga hancur. Ghislaine menghilangkan semua bukti yang ada. Begitu bangunan terbakar, dia membawa Elena dalam gendongannya untuk pergi dari sana. Namun dia tidak menyadari jika seseorang dengan wajah tertutup jubah sedang berdiri di atas pohon, menyaksikan semua yang dia lakukan. Dan ketika Ghislaine berjalan menjauh, sosok itu pun ikut menghilang. Oh iya, lupa. Jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk menyemangati saya buat konten lagi. Sekali lagi, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video di channel saya. Terima kasih.